Alhamdulillah, saya selama ini dikasih anugerah mengurus salah satu masjid di Kecamatan Ujung Batu. Dan selain itu ada kegiatan jualan gorengan. Karena saya dan istri saya kebetulan basicnya besok pesantren, dimanapun diletakkan insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Jadi kita upayakan muhawirna asmanas. Jadi manusia itu bagaimana bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Iya, jadi untuk profesi saat itu sampai sekarang yang Bapak jalankan sebelum Bapak fokus di pondok ini. Kalau kita menengok dari latar belakang kita, saya cuma seorang murid masjid di Darul Iman. Selain itu saya istri saya alhamdulillah jualan gorengan. Tapi saya betulnya di Darul Iman juga merintis TPA. Oh gitu ya. Alhamdulillah kalau rata-rata udah mengenal lah kalau anak-anak sebaya dengan umur sekarang umur 20 tahun rata-rata insya Allah pernah belajar alif bataknya itu mungkin lah belajar sama saya gitu. Berarti itu profesi pertama Bapak jual goreng ya. Oke guys, ini perlu sekali kita simak lebih dalam ya. Ternyata inilah satu yang namanya keberkahan untuk mencetuskan membangun suatu pondok pesantren. Itu yang perlu kita kutip sekarang Pak. Karena perjalanan Bapak seperti itu dengan kemuliaan juga bagaimana nanti membina anak-anak yang bisa benar-benar sesuai yang diharapkan negara khususnya dan juga ke akhirat masing-masing. Di masjid juga ada kegiatan, terus jual goreng juga ada. Terus nanti kalau seandainya sudah dibangun pondok pesantrennya apa enggak? Bapak enggak kira-kira kewalahan gitu? Apakah jual gorengnya ditinggalkan? Kalau yang hal semacam itu nanti Allah akan atur sendiri. Iya, Allah akan atur. Ya masalahnya kan aktivitas Bapak itu memang benar-benar sibuk ya di lain masalahnya guys, kita ketahui Bapak ini sibuknya di samping dia mengelola di sebuah masjid sebagai apa tadi Pak? Sebagai mudim ya? Iya, dan Bapak ini juga berprofesi sebagai menjual goreng ya. Jarang sekali loh seorang penjual goreng ternyata bisa mencetuskan untuk membangun pondok pesantren bersama rekan-rekan, merangkul teman-temannya untuk membangun pondok pesantren. Semoga pondok ini benar-benar bisa dikenal masyarakat dan bisa membawa anak-anak bangsa nantinya bisa diharapkan untuk masa depan dunia dan akhiratnya. Pak, sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak kita lihat seperti apa pondok pesantren ini? Kan walaupun belum selesai, ya tapi jadi kita pengen tahu Pak sampai sejauh mana perjalanan Bapak untuk membangun pondok ini. Nanti kalau seandainya ada waktu dari Bapak Nurdin sendiri bisa kita wawancara ke sana, boleh? Boleh. Ya. Jadi inspirasinya saya sampaikan lagi, inspirasinya pembangunan pesantren itu kita melihat dari sekarang itu bagaimana generasi sekarang itu kurang adanya motivasi bagaimana dia mau belajar di agama. Rata-rata anak itu kan sekolahnya umum tapi belajar agamanya harus ada kursusnya kan, makanya harus ada mengarahkan ya. Dari situlah makanya programnya kita yang lebih menonjol nanti selain program pondok tahfidz, pondok pelajar. Dia bisa belajar di SMP, SMA, SMK dan sebagainya, tapi dia belajar agamanya di pesantren. Oh gitu ya. Ini satu modal ya Pak. Makanya kalau di Ujung Batu nampaknya belum ada ya kayak gitu, makanya bisa. Iya. Berarti memang istilahnya membuat sesuatu yang beda. Luas berapa nih Pak untuk tempat pondok pesantren Tarbiyatul Quran? Luasnya berapa? Ini luasnya
21 kali 17. 21 kali 17 ini kemarin yang baru selesaikan. Yang ini ruangan apa besok Pak? Ini nanti santri juga. Oh, untuk santri ya. Untuk tempat belajar di mana? Di atas. Belajar nanti bisa nanti di dalam situ. Oke. Nanti ada di sini kan. Ini. Jadi Oke guys. ya, Sudah berapa ada lokal? Tiga. Oke baik. Oke guys. Sekarang kita akan sambil lihat bagaimana prosesnya. Tampak para pekerja masih menyiapkan dari dinding yang belum disemen ya. Dan kerjanya kita ketahui juga bahwa pondok ini ternyata agak besar juga ya. Ini untuk dapur umum luasnya ada berapa Pak? Ada 4 kali 6 meter. 4 kali 6 meter. Nah, di belakang masih ada juga ya Pak? Tanah kita masih ada. Oh masih ada. Yang sebelah sini tangganya dari mana? Oh dari sini nanti? Itu tangga. Itu tangga sini. Oh dari sana ada tangga. Pak kita pengen sedikit tahu juga sudah berapa biaya yang dikeluarkan? Untuk material sudah berapa banyak? Kalau ditanya masalah itu, jangan ditanya itu. Iya. Kemana saya harus masukkan kalau seandainya mau bantu? Jangan ditanya itu. Iya. Kemana saya harus masukkan kalau seandainya mau bantu gitu. Iya. Masalahnya kita kan pengen tahu juga sih Pak sebesar apa kira-kira Kalau dana yang sudah di- masuk ya Saya nggak bisa mendeteksi karena semua anugerah dari Allah. Semua anugerah Allah kebaikan apa dari agnia-agnia donatur yang telah memberikan berkah kepada kita kan. Jadi intinya kita selama ini kita ada dana, ada tempat masuk, kita langsung jalan proses perjalanan apapun. Ada program-program khusus nggak Pak? Besok kalau saya sudah berjalan di pondok pesantren Tarbiyatul Quran ini kira-kira mendatangkan guru-guru yang dari luar gitu Pak? Kita Misalnya dari luar negeri atau dari mana gitu? nanti diupayakan lah. Ada rencana ya? Nanti diupayakan. Kita pun sebetulnya dalam pengurusan ada Bapak Ustaz Muhammad Nasir, jambatan dari Mesir juga. Iya. Dia termasuk wakil ketua yayasan. Oh gitu ya. Jadi hanya dia bisa mendatangkan rekan-rekannya untuk bisa membangun seperti apa nanti perjalanan pondok pesantrennya. Di yayasan beliau termasuk wakil ketua yayasan. Kita pembina, pendirinya kita bertiga berkebaikan. Tapi kalau yayasan beliau Rahman RC termasuk dari ketua yayasan juga. Iya. Pak, kita pengen tahu juga, biasa kan kalau dalam sebuah pondok biasa untuk santri atau antara wanita dan pria itu biasa terpisah Oh ya? iya, saya Iya. lupa. Ini mungkin untuk tahap awal ini. Untuk Kalau tahap awal? untuk santri yang mukim kita Iya. menerima perempuan dulu. Yang perempuan dulu, berarti untuk pria belum? Belum. Ya, kalau untuk yang mukim ini sementara. Tapi kalau untuk ngaji yang privatnya laki-laki perempuan. Kalau ngaji yang mukim. Kalau ngajinya laki-laki perempuan. Tapi kalau untuk mukim kita mungkin untuk tahun baru ajaran tahun baru ini kita cuma menerima santri perempuan. Santri perempuan yang udah diterima berapa orang? Kemarin yang daftar baru 2 orang. Baru 2 orang. Ini sekarang kan masih kita lihat masih agak sepi dan juga masih dalam tahap pembangunan ya. Kira-kira apakah memang ada dampak lockdown? Apakah ada karena lockdown tadi atau memang gimana? Biasa kan apalagi bulan suci Ramadan biasa harus udah berjalan sebenarnya. Emang Apa ada karena dampak lockdown? kita dengan adanya Lockdown tadi ini mungkin terdampak juga dengan informasi. Iya. Jadi kita mau melangkah lebih jauh lagi kan
mau langkah berjalan lagi kan masih lihat kondisi yang ada sekarang kan. Jadi insya Allah lah nanti dalam jangka dekat Allah kalau udah menyelesaikan, kita sudah selesai masalah permasalahan yang ada di negara kita, di dunia ini, masalah ujian kita, musibah yang ada di ini sudah selesai, insya Allah kita nanti lebih fokus untuk bagaimana membiarkan agama ini berjalan. Setiap niat positif itu pasti akan direstui, apalagi jalannya menuju jalan Allah ya. Tempatnya sangat nyaman sekali loh untuk santri-santri nanti yang bakal mondok di sini ya. Di sini untuk sementara juga dekat dengan masjid. Apakah itu milik dari pondok ini atau bagaimana Pak? Ya. Atau memang hanya untuk sementara itu digunakan? Alhamdulillah, kalau masalah musola Al-Muqarrabin ini kita kemarin waktu pelaksanaan pendirian pesantren ini diupayakan nanti santri-santri ini untuk jamaahnya sholatnya kita tinggal langsung bergabung dengan masyarakat. Jadi tetap berbaur dengan masyarakat, tapi program pesantren dilaksanakan di pesantren kita. Jadi insya Allah lah tanggung jawab bagaimana kalau di pesantren kita didik, tapi bermasyarakat kita didik juga. Kita insya Allah untuk pelaksanaan ibadah sholatnya langsung bergabung dengan jamaah sholat Masjid Al-Muqarrabin. Kita kebetulan tempatnya nggak jauh, cuma berhadapan-hadapan kita aja kan. Ya Allah, memang suatu hal yang sangat mulia ya. Semoga hendaknya pondok pesantren Tarbiyatul Quran ini berkembang dengan baik, dan apa yang telah dicita-citakan dan apa yang menjadi cetusan dari Bapak ini kiranya ke depan bisa benar-benar terrealisasi dengan satu ridho Allah. Amin. Akan mendapatkan satu keberkahan ya. Kayaknya hanya di situ aja ya guys ya. Sebenarnya masih banyak yang bakal kita tanyakan, dan insya Allah sesuai dengan perkembangan pondok pesantren ini kita akan terus mengunjungi nanti seperti apa perkembangannya. Bahkan mudah-mudahan jangan lupa untuk teman-teman semua di subscribe Agung Tenda Channel. Insya Allah setiap Anda yang akan memberikan sesuatu pasti ada imbalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Anda berbuat kebaikan tentu akan baik pula datangnya. Oke, kita cut dulu. Kita nanti juga kalau seandainya bisa untuk segmen berikutnya kita boleh Bapak bawa wawancara dengan rekan-rekan Bapak yang lain ya. Karena kita juga pengen tahu seperti apa kira-kira ide-ide mereka untuk pondok ini. Kalau tadi kan kalau yang kita ketahui Bapak ini sebagai pencetus pertama, tapi memang ini sangat perlu digarisbawahi ya. Kenapa? Karena dari perjalanan Bapak ini dulu dari Jawa Timur langsung datang ke Riau yang berprofesi sebagai seorang mudi masjid dan sebagai seorang penjual goreng. Bapak ini bisa mencetuskan membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Tarbiyatul Quran ya Pak ya. Itu memang suatu yang paling wah, kayaknya diantara teman-teman juga harus bisa seperti itu ya, karena ide Bapak ini juga mudah-mudahan bisa terlahir dari orang-orang lain bisa berbuat seperti ini juga ya Pak ya. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.